مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. Pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia. Menteri Agama baru-baru ini umumkan bahwa Indonesia tidak berangkatkan jamaah haji untuk tahun 2021. Ada apa gerangan? Di berita yang lain disebutkan bahwa justru Saudi Arabia memberikan kuota haji tambahan kepada Malaysia sebanyak 10.000 jamaah haji. Ini penting menjadi evaluasi bagi kita semua. Baru kali ini Saudi tidak menjadikan Indonesia sebagai prioritas untuk jamaah haji. Apakah hubungan Indonesia dengan Saudi saat ini agak kurang baik? Di dunia internasional saat ini, Indonesia dikenal sebagai negeri Muslim mayoritas, namun tema-tema Islam sering menjadi persoalan hukum. Sejumlah pengamat menilai advokasi terhadap kepentingan dakwah Islam mulai sangat melemah di Indonesia. Dan mulai banyaknya serangan-serangan di internet terhadap ulama Islam di Indonesia, mengakibatkan Indonesia dianggap tidak bersahabat dengan syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Di Amerika dan sejumlah negara barat saat ini justru Islam diberi perhatian. Diadvokasi dakwahnya agar bebas menjalankan syiar kegiatan Muslim. Bahkan serangan buzzer terhadap Muslim sudah jauh menurun di Amerika dan negeri barat lainnya. Saudi tentu sangat memperhatikan perkembangan Indonesia, terutama soal isu keturunan Arab di Indonesia yang kian framing mendapat serangan buzzer di internet sosial media. Ada kesan seolah Arab kurang disukai di Indonesia? Jika benar, wajar hal ini membuat Arab Saudi menyayangkan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Terima kasih. Satu hal lagi yang bagi saya cukup mengejutkan dari negeri tercinta, yaitu pembatalan keberangkatan jamaah haji secara totalitas oleh pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Menteri Agama yang disampaikan kemarin, tanggal 2 Juni tahun 2021. Pengumuman pembatalan itu menimbulkan reaksi yang ragam dari masyarakat luas. Tentu dengan ragam pula penafsiran, asumsi, bahkan berbagai spekulasi berkembang begitu cepat. Tidak mengagetkan tentunya karena memang kita hidup dalam era keterbukaan informasi yang berkarakter kecepatan, speed. Sebagian menafsirkan bahwa pembatalan itu karena memang Saudi Arabia tidak menerima warga Indonesia yang memakai vaksin Sinovac. Konon Saudi hingga saat ini hanya menerima pendatang yang telah divaksin Pfizer atau Moderna. Sebagian yang lain menafsirkan berdasarkan rumor yang berkembang selama ini bahwa dana haji yang tersimpan di bank-bank akan dipakai sementara untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga uang muka, DP, pembayaran ONH, untuk hotel misalnya, memang belum ditunaikan oleh pemerintah Indonesia. Pertanyaan memang menukik di sekitar siapa sesungguhnya di balik pembatalan ini.
Apakah memang Saudi yang tidak menerima jamaah haji Indonesia karena alasan tertentu, sehingga pemerintah Indonesia harus membatalkan pemberangkatan jamaah? Atau karena memang Indonesia sendiri yang secara sepihak membatalkan pemberangkatan jamaah di tahun ini? Belakangan kita mendapatkan informasi yang lebih jelas bahwa pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia dengan alasan utama menjaga atau melindungi jamaah Indonesia dari bahaya pandemi COVID-19. Alasan ini kemudian diperkuat dengan alasan pendukung lainnya. Salah satunya adalah bahwa hingga kini pihak Saudi Arabia belum mengajak pemerintah Indonesia untuk menandatangani kontrak pengelolaan haji tahun 2021. Sehingga waktu persiapan untuk memberangkatkan jamaah haji semakin mendesak, sempit. Melihat kepada beberapa argumentasi atau alasan yang disampaikan pemerintah Indonesia, Depak, sejujurnya saya melihatnya sangat lemah, bahkan maaf kalau terasa diada-ada dan dipaksakan. Pertama, masalah menjaga atau melindungi jamaah selama di Saudi dari COVID-19 itu menjadi tanggung jawab pertama dan terutama pihak Saudi. Kalau sekiranya memang akan menimbulkan ancaman terhadap kesehatan, keselamatan jamaah, pastinya Saudi belum akan membuka kesempatan berhaji ini untuk siapa saja. Kenyataannya Saudi membuka kesempatan itu walau dengan pembatasan. Kedua, kalau Indonesia memutuskan pembatalan saat ini karena alasan keselamatan jamaah di Saudi selama haji, kenapa negara-negara lain tidak ada yang melakukan? Bahkan yang saya dengar di saat COVID di Malaysia masih tinggi saat ini justru negeri jiran itu mendapat tambahan 10.000 kuota dari pemerintah Saudi Arabia. Ketiga, kalau alasannya karena pemerintah Indonesia belum diajak membicarakan menandatangani kontrak pelaksanaan haji hingga kini, sehingga merasa waktu persiapan semakin mendesak juga bukan alasan yang kuat. Emangnya negara-negara lain semua sudah diajak bicara dengan Saudi? Dan kalau sudah, kenapa pemerintah Indonesia saja yang belum diajak? Selain itu, kalaupun belum diajak bicara atau menandatangani kontrak pengelolaan haji dengan pihak Saudi, persiapan seharusnya tetap dilakukan. Toh memang itu tugas pemerintah, Depak, Dirjen Haji. Sehingga tidak harus menunggu hingga ada pembicaraan dengan pihak Saudi. Kalau benar bahwa hanya Indonesia yang belum diajak bicara atau menandatangani kontrak pemberangkatan haji, ini dapat menguatkan kecurigaan jangan-jangan memang ada kewajiban administrasi yang belum diselesaikan oleh pihak Indonesia. Selain itu, kita juga dengarkan adanya alasan syari, agama, yang disampaikan. Seolah pembatalan ini justified, sah, karena melindungi diri dari mara bahaya itu lebih penting dari pelaksanaan ritual. Dalam hal ini, hifzul hayah, menjaga kehidupan, didahulukan dari hifzud din, menjaga pelaksanaan agama. Argumentasi ini lemah dan dipertanyakan. Karena sekali kalau kekhawatiran itu ada di Saudi, kenapa jamaah dari negara lain tidak masuk dalam kategori alasan syari ini? Saya agak terkejut dan kecewa ketika nampak MUI mendukung argumentasi ini. Intinya pembatalan ini sangat insensibel, tidak sensitif. Tidak sensitif dengan perasaan jamaah yang berharap akan berangkat tahun ini. Bahkan lebih dari itu terasa kurang sensitif dengan wibawa bangsa yang seolah dikesampingkan dalam perhelatan umat yang paling global ini. Saya sebenarnya berharap bukan pembatalan yang dilakukan,
Tapi pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia itu punya suara, didengar. Bahkan punya pemikiran-pemikiran dan kontribusi dalam pelaksanaan ibadah haji yang lebih nyaman dan aman. Ibadah haji adalah ibadah yang menjadi simbolisasi tabiat global keumatan. Demikianlah ulasan ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga tahun depan Indonesia tetap mengirimkan jamaah haji ke Mekah, karena ritual ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dan semoga rakyat dan pemerintah Indonesia selalu dirahmati Allah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perkuat persatuan dan ukhuwah kebangsaan kita menuju negeri yang dirahmati Allah. Baldatun taibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin.